paragraf kedua baris keempat. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinu an-nasihatu. Sudah ketemu belum teksnya? Sudah? Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinu an-nasihatu. Kemudian Imam Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Haddad mengutip hadis yang kedua, menyebutkan hadis yang kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Waqala alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Nah, ini maksudnya apa? Nah, nanti kita jelaskan. Qalu, kemudian para sahabat berkata, liman ya Rasulullah? Itu nasihat punya siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nah, nasihat itu adalah milik Allah, milik kitabnya, milik rasulnya, dan juga umat muslim semuanya. Nah, ini kadang dulu saya waktu awal-awal belajar ini bingung, kok nasihat milik Allah? Masa kita menasihati Allah gitu ya? Kok punya kitab, kok punya Rasulullah? Jadi nasihat itu, nasihat di sini maknanya sangat luas. Bukan sekedar nasihat seperti kita menasihati orang gitu. Nah, kalau nanti ini penjelasan lebih lanjutnya kita belajar di Arba'in Nawawi, itu ada. Ini termasuk juga tuh, makanya Arba'in Nawawi itu penting banget. Jadi kitab-kitab banyak sekali mengambil hadis-hadis dari Arba'in Nawawi. Nanti dijelaskan di situ. Yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah itu apa? Nasihat lillah itu apa maksudnya? Nah, nanti dijelaskan. Li kitabihi itu apa maksudnya? Wali rasulihi itu apa maksudnya? Nanti dijelaskan. Nah, ini kita lihat penjelasan umum saja dulu. Ini ada catatan kaki lagi ya, yang kedua. Nah, kita kembali ke catatan kaki ke bawah. Ada tulisan nomor 2, ketemu kan? Ketemu. Nah, qauluhu ad-dinu. Maksud perkataan ad-dinu atau dinul Islam, yaitu agama Islam. An-nasihatu wahiyya. Nah, yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihatu adalah, yang dimaksud dengan nasihat di sini apa gitu. Wahiyya kalimatun jami'atun maknaha hiyazatul hadzi lil mansuh. Nasihat itu maksudnya apa sih? Nasihat itu adalah kalimatun jami'atun. Itu satu kalimat yang syarat manfaat, sangat berharga. Jami'atun di situ diartikan berharga ya. Kalimat yang sangat berharga. Kalimatun jami'atun. Jadi berharganya tuh gimana ya? Jami'atun itu kan jamaah yajma'u itu mengumpulkan. Jadi kalau jami'atun pokoknya banyak banget manfaatnya lah gitu. Nasihat itu luar biasa berharga gitu. Maknaha, nah, artinya hiyazatul hadzi lil mansuh. Nah, ini perlu penjelasan nih. Hiyazatul hadzi lil mansuh. Jadi hiyazatun itu husulun. Hiyazatul hadzi di sini maksudnya adalah tersampainya manfaat keberuntungan bagi orang yang dinasehati. Dengan kata lain berarti sebuah nasihat itu harus bermanfaat untuk orang yang dinasihati. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud nasihat itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang dinasihati. Nah, ini juga bisa bermakna berarti orang yang mendapatkan nasihat itu berarti dia orang yang sangat beruntung gitu. Orang yang mendapatkan nasihat berarti orang yang sangat beruntung. Makanya jangan merasa kalau dapat nasihat jangan merasa apa? Jangan merasa tersinggung. Nah, jangan merasa tersinggung, jangan merasa mendah diri gitu kan, rendah diri.
dia merasa aduh isun dinasihati terus ya, berarti isun nih wong beli bener toh. Ya nggak begitu gitu. Nggak begitu. Jangan merasa tersinggung, jangan marah gitu. Orang dinasihati malah marah gitu. Justru kata para ulama, orang yang mendapatkan nasihat itu orang yang sangat beruntung. Bahkan ada yang mengatakan, orang Arab itu suka ngomong gini, an-nasihatu bil jamal. Jadi kalau orang dapat nasihat itu seperti orang dapat onta. Ini orang Arab. Orang Arab kalau udah ngomong onta itu berarti sesuatu yang sangat berharga. Jadi dulu mereka kalau punya banyak onta berarti sangat beruntung. Sugih pisan lah mun wong kene kok. Bahkan ada hadis Nabi itu, li ayyah dia ahadukum. Jadi kalau seandainya ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah Allah sebab kita gitu. Maksudnya kita ini menjadi perantara orang dapat hidayah gitu. Kita menjadi perantara orang sehingga dia bisa tobat gitu, bisa dapat hidayah dari Allah. Khairum min humurin ni'am, kata Nabi. Itu lebih baik daripada kita punya unta merah gitu. Nah, lagi-lagi unta peribahasanya. Jadi kata Nabi, kalau kita bisa menjadikan seseorang itu dapat hidayah perantaranya kita, itu lebih baik daripada kita punya unta merah. Nah, unta merah itu lamun zaman kian, kalau zaman sekarang unta merah itu ibaratnya harta yang sangat berharga gitu. Ya bisa rumah yang mewah, ya bisa mobil mewah gitu. Mungkin kalau mobil ya Mercy lah, Ferrari lah gitu, Lamborghini lah, kontainer Ducati lah misalkan, motor itu unta merah gitu. Nah, jadi unta itu simbol keberuntungan, kemewahan. Nah, unta itu simbol kemewahan. Nah, jadi mengatakan an-nasihatu bil jamal. Jadi nasihat, kalau orang dapat nasihat itu kayak orang dapat unta gitu. Itu berarti sangat beruntung. Orang yang dapat nasihat itu sangat beruntung. Nah, makanya kita misalkan kita ingin menasihati orang, berarti kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang kita nasihati. Jangan menasihati kok malah memarahi. Nah, ini beda. Memarahi dengan menasihati. Kalau memarahi ya itu menjatuhkan. Tapi kalau menasihati harus disampaikan dengan baik. Satu, kemarin udah kita bahas. Satu, harus disampaikan dengan cara yang baik, di saat yang tepat gitu, di tempat yang tepat, bukan sekedar ngomong seenaknya, harus benar. Nah, demikian juga orang yang dinasehati, dia harus merasa beruntung. Nggak boleh orang dinasehati kok dia malah marah, malah merasa tersinggung. Nah, ini berarti keluar dari kaidah yang seharusnya. Karena kata para ulama, hiyazatul hadzi lil mansub. Jadi orang yang mendapatkan nasihat itu orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung, orang yang dapat nasihat. Kenapa? Karena gini loh. Contoh gampangnya gini. Misalkan kita melakukan suatu hal, entah itu misalkan membuka usaha kah, atau kita berjalan di manakah gitu. Kalau kita nggak dinasehati gitu, mungkin kita akan salah jalan gitu. Atau mungkin misalkan kita salah memilih sesuatu. Nah, tapi karena kita dinasehati oleh seseorang yang mungkin seandainya nggak dinasehati itu bisa saja kita rugi, bisa saja kita bisa saja kita tersesat gitu. Pokoknya seandainya tidak dinasehati, bisa saja kita ini menderita kerugian yang besar. Tapi karena kita dinasehati oleh seseorang, akhirnya kita terhindar dari kerugian itu.